Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ini saya mau mulai dari mana ya? Permasalahan ijazah ini dia sudah terlalu melebar. Yang menjadi permasalahan yang saya lihat sebetulnya ada di dalam ketidaktegasan penegak hukum di dalam menentukan sikap. Jadi kalau kita lihat dari laporan yang diajukan oleh Joko Widodo atas penistaan, katakanlah begitu, atau atas pencemaran nama baik, yang mana kemudian itu diterima oleh Polda Metro, ini Polda Metro ya sebagai penegak hukum yang seharusnya itu berdiri di tengah-tengah dan tujuan utamanya memang menegakkan hukum, seharusnya sikapnya itu tegas. Jadi apabila ini mau diterima, maka terimalah laporan itu, kemudian lakukanlah penyidikan dan penyelidikan dengan cepat dan tepat, kemudian selesaikan permasalahan ini sebagaimana hukum acara yang sudah diatur, maka akan ada progres permasalahan ini. Tapi apabila dari awal memang mau menegakkan keadilan dan kebenaran, maka seharusnya ini ditolak. Nah, permasalahannya begini, Polda Metro sekarang itu. Mereka menerima laporan Jokowi, malah sampai menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, kemudian membuat hukum acara baru yang tidak ada undang-undangnya dengan membagi mereka terhadap klaster-klaster, kemudian melakukan violation lagi terhadap hukum acara dengan memberikan restoratif justice tidak sesuai dengan hukum acaranya, kemudian juga melanggar terhadap undang-undang yang mengatur lamanya proses pengembalian berkas P19 kepada kejaksaan. Jadi pada akhirnya yang menjadi korban di sini adalah para tersangka itu sendiri, karena mereka pada akhirnya tidak mendapatkan kepastian hukum di negara yang sangat mementingkan kepastian hukum. Jadi salah satu permasalahannya di sini, salah satunya ya, bukan satu-satunya, salah satunya bukan hanya Joko Widodo, tetapi salah satunya juga kepolisian itu. Dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi tatkala saya itu mengkritisi kepolisian, itu bukan kepolisian secara institusi yang saya kritisi. Kenapa? Karena kepolisian secara institusi menurut filosofi negara demokrasi dan negara hukum itu harus ada. Termasuk juga di dalamnya para pembuat undang-undang. Tetapi yang kita kritisi itu adalah man behind the gun-nya. Siapa orang di belakang institusi itu. Nah, yang mana pada akhirnya memang sulit apabila yang menjadi masalah adalah penegak hukum. Karena penegak hukum ini dia sebagai penegak undang-undang, dia apalagi kepolisian begitu, dia itu sebagai ujung tombak ya. Hal yang pertama kali menyasar orang-orang yang melanggar undang-undang, tetapi mereka sendiri yang tidak mampu menegakkan undang-undang itu. Nah, pada akhirnya apabila demikian ya, di dalam negara demokrasi itu harus ada wadah untuk melawan mereka. Dan bagusnya ya secara sistem di Indonesia itu wadah itu sudah ada. Di antaranya apabila itu berkaitan dengan berkas, dengan administrasi, di antaranya itu KIP itu Komisi Informasi Pusat. Nah, dan inilah yang saya lihat dibaca oleh Dr. Tifa ya. Karena saat ini kita akan mereaksi wawancaranya Dr. Tifa, masih di situ, yang berusaha untuk mengembalikan ini kepada substansi permasalahannya. Nah, apabila kepolisian ini setidaknya berlaku adil atas laporan yang dilaporkan oleh Jokowi misalkan, atau yang dilaporkan oleh SBY, atau yang dilaporkan oleh Roy Suryo misalkan terhadap para termul, mereka itu melaksanakan hal yang sama dengan laporan yang diberikan oleh Joko Widodo terhadap para penggugat ijazah, saya kira ya ini akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas lagi. Cuman permasalahannya indikasi ketidakadilan kepolisian ini sangat kuat sehingga harus melalui proses hukum yang lain. Maka saya kira ya tidak berlebihan apabila ini seharusnya ada gimmick yang lebih resmi ya. Saya katakan gimmick karena supaya ada afirmasi dari
dari pihak lain, yaitu mendaftarkan permasalahan Dr. Tifa ini ke Museum Rekor Indonesia. Nah, kalau perlu itu ke Guinness Book of Records ya. Dari ketidakbecusan kepolisian mengurus satu permasalahan hukum yang sudah diterima oleh mereka. Ini 1 tahun hampir atau lebih, saya presisinya tidak tahu ya. Cuma nanti kita akan mendengarkan Dr. Tifa mengatakan demikian. Ini sudah 1 tahun dari laporan sampai saat ini nggak maju-maju begitu. Ini adalah suatu rekor tersendiri, dan saya rasa ini merupakan sebuah pendidikan yang penting dan sebuah upaya hukum yang penting untuk mengcounter attack ya, untuk serangan balik terhadap pihak-pihak yang memang tidak netral dalam permasalahan ini. Ini sekarang kita akan dengarkan pembicaraan Dr. Tifa yang dengan elegan menyerang balik pihak-pihak yang tidak adil di dalam permasalahan ini. Kita saksikan. Ya, gini ada satu hal yang kami TPDT ya, tim pembela Dr. Tifa ini sedang menggodok bersama dengan Troya ya. Kami sedang menggodok tentang bagaimana kami bertanya sebagai warga negara memilih hak atas informasi publik ya, sejurus dengan apa yang terjadi pada sidang KIP yang mana penggugatnya adalah Dr. Bonatwa Silalahi, ada Dr. Lukas Warso, ada Dr. Leoni ya. Ternyata berhasil ya. Nah, kami pada beberapa bulan yang lalu sudah meminta kepada Polda Metro Jaya untuk membuka ya, kepada PPID Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang sudah mereka kumpulkan sebagai bukti pendukung ijazah Joko Widodo. Nah, kami punya hak untuk meminta agar 709 dokumen itu dibuka demi kepentingan hak asasi sebagai warga negara. Silakan. Nah, Pak. itu baik ya. Jadi yang dipinta itu keaslian satu dokumen, yaitu ijazah, tetapi malah melampirkan 700 sekian dokumen yang mana ijazah yang dipinta tidak termasuk salah satu dari dokumen-dokumen tersebut. Ini kalau kita lihat ya, sebuah apa ya? Sebuah upaya untuk mengkaburkan masalah. Jadi ini bukan upaya hukum dari kepolisian sebetulnya, tapi upaya kabur atau mengkaburkan permasalahan ijazah ini oleh kepolisian. Mana, Oke, saya tambahkan ya. Jadi kami sudah melakukan permohonan ke PPID, itu memang ya sesuai undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang KIP, Keterbukaan Publik, Informasi Publik. Kami mengajukan ke PPID, yaitu bahkan kami bukan mengajukan isinya loh ya, daftarnya. Karena daftar ini kan berdampak pada hak hukum daripada klien kami. Kita minta daftar 709 yang selama ini disampaikan dalam gelar perkara secara formal, kemudian yang 505 yang waktu itu juga dihitamkan oleh UGM, itu kami tanyakan, kami meminta daftar itu, dan itu hak kami sesuai amanat undang-undang. Kami sudah mengajukan, dijawab oleh PPID pada waktu itu. Seharusnya PPID dalam waktu 14 hari itu harus menjawab, tapi karena waktu itu ada waktu lagi tambahan 7 hari dan sudah dilakukan minta tambahan. Mereka yang minta tambahan waktu 7 hari. Kemudian oleh mereka dikatakan mereka tidak bisa memberikan pada kami sesuai pasal 17A, karena menurut pasal 17A menurut mereka jika ini sudah melakukan proses hukum ya kan, maka tidak dapat diinformasikan. Tapi mereka lupa di undang-undang itu juga, Undang-Undang Nomor pasal 2.4 itu jelas, jika kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional, kepentingan bangsa, maka harus diberikan. Oleh sebab itu, karena jawabannya demikian, kami ajukan ke atasan PPID sesuai ketentuan undang-undang. Kami tunggu tanggal 4 kemarin yang masukkan, kami tunggu sampai 30 hari. Mungkin tanggal 4 besok ya, Bu ya. Kalau memang tidak ada jawaban, kami dengan terpaksa akan mengajukan permohonan ya kan, permohonan sengketa di KIP DKI Jakarta. Baik. Ya kan? Itu hak kami untuk meminta KIP meminta pada PPID dan Polda untuk menyerahkan apa-apa yang kami minta itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bonatwa terhadap KPU waktu itu. Baik, ini yang saya maksud ya. Jadi demokrasi di negara kita ini sebagai sistem ya, bukan sebagai praktek. Jadi bukan dalam faktanya, tapi dalam sistemnya. Itu sudah bagus. Karena setiap dugaan abuse of power, setiap dugaan penyelewengan kekuasaan, itu ada kamar lain untuk menggugatnya.
Nah, seharusnya kepolisian ini kalau mereka sadar akan undang-undang yang mengikat mereka, apa yang menjadi hak para tersangka di sini, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa di antaranya, seharusnya mereka itu memberikan saja apa yang dipinta oleh Pak Al-Kathiri ini. Cuman kan dalam kenyataannya mereka tidak memberikan hal itu dan mereka mencari-cari alasan atas hal itu, dan alasannya itu ditolak oleh Dr. Tifa yang mana pada akhirnya mengajukan kepada KIP. Nah, ini akan menarik ya. Ada satu proses hukum lagi, yaitu pra peradilan, yang mana itu sedari awal dipinta terus sama para termul, ayo dong pra peradilan dong. Saya rasa Dr. Tifa dan kawan-kawan karena banyak penasihat hukumnya ini juga tidak gegabah begitu ya. Karena pra peradilan itu kalau misalkan dia ditolak, maka pada akhirnya secara hukum sudah hilang satu peluru. Nah, makanya saya melihat di sini masih disimpan pelurunya, masih banyak mereka itu, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini masih banyak pelurunya. Ini masih ngelihat nih keadaan Jokowi di mana sampai mana dia itu bisa bertahan. Dan kita lihat sekarang keadaan Jokowi dan para termul itu sedang kelabakan karena pada akhirnya hoax-hoax yang bisa dipidanakan itu sudah mulai dikeluarkan. Mereka sudah mengeluarkan peluru-peluru yang selama ini mereka tahan. Nah, apa ya? Saya melihat ada selain permasalahan hukumnya begitu, ini permasalahan hukum disimpan sebagai amunisi, ada permainan psikologis di sini. Kalau kita tidak mau mengatakannya sebagai permainan politik begitu, ini ada permainan psikologis di antara kedua belah pihak ini, yang mana untuk pendidikan 10, 15, 20 tahun ke depan bagi adik-adik kita atau anak cucu kita, ini akan sangat menarik sekali. Saya tidak mengatakan saya tidak sabar menunggu hasil dari permasalahan ini, tidak, cuman kelihatan lah ya ini Jokowi sekarang sedang terpuruk dalam permasalahan ini setidaknya. Harus terbuka karena ini dokumen yang kita tanyakan ini dokumen publik. Sangat penting dan dokumen publik. Iya, dokumen publik. Kami ingin tahu apakah bukti-bukti 709 itu bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana, apakah hanya bukti yang dikumpul-kumpulkan aja. Gitu. Ya kan, hanya diarsipkan saja. Masa untuk membuktikan satu surat perlu pembuktian 709 pembanding. Nah, itu. Satu surat loh ini. Menarik. Dan surat ini sebenarnya pembuktian, saya katakan ainul yakin, mata. Kita melihat, bukan kebutuhan telinga. Ya kan? Ya. Terima kasih. Baik ya, jadi Nah, itu dalam pengertian dia bisa dibuktikan secara empirik dan dia itu bagian dari apa-apa yang bisa dilihat. Apabila dia itu adalah bagian dari apa-apa yang bisa dilihat, kemudian dipinta pembuktiannya dalam sistem hukum yang ada di Indonesia atau dalam sistem hukum manapun, seharusnya yang dihadirkan itu yang bisa dilihat itu. Sebagaimana apabila seorang saksi dipinta hadir misalkan di persidangan, ya saksinya yang harus datang kan, itu kan alat bukti. Saksinya bukan saudara saksinya, bukan adik sang saksi, bukan kakak sang saksi, bukan, tapi sang saksi itu sendiri yang harus datang ke persidangan. Nah, kalau saksi ini ibaratnya secara hukum adalah barang bukti atau alat bukti, maka seharusnya yang dihadirkan juga di sini adalah ijazahnya itu sendiri. Nggak perlu yang 709 itu, nggak perlu. Pada akhirnya kan menjadikan ada pertanyaan, ini apa aja begitu 709. Dan tatkala dipinta kepada kepolisian, mereka tidak mau memberikan itu. Daftarnya saja lo tidak mau diberikan. Ini kan patut ada dugaan kejahatan di situ, patut ada dugaan karena perkara yang memang ada undang-undangnya, ada aturannya, dipinta haknya tapi tidak diberikan. itu yang merupakan program kerja dari yang kami lakukan demi sebetulnya untuk kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Baik. Kita tidak ingin ada satupun pihak itu yang melakukan maladministrasi, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Karena sampai dengan 1 tahun ya, sampai dengan 1 tahun laporan polisi ini sudah dilaporkan, tidak ada titik terang. Kenapa? Sebetulnya titik terang itu sudah jelas. Kalau ini adalah materi dari ijazah, sudah kami buktikan. Saya dan Mas Roy Suryo sudah membuktikan bahwa berdasarkan penelitian kami yang sudah kami tuangkan dalam buku kami Jokowi's White Paper, itu ijazah tersebut 99,9% palsu. Nah, tinggal sekarang kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang lain yang saat ini masih mereka simpan. Dan berdasarkan dari pengalaman yang terjadi pada sidang sengketa pada KIP, Bonjowi maupun Bonatuasi Lalahi, maka kami sangat yakin
kami sangat semangat ya bahwa nanti KIP pun akan melakukan hal yang sama Ya. kepada Polda Metro Jaya maupun kepada Agar UGM Amin. untuk membuka 505 dokumen yang dikirimkan oleh UGM kepada Polda Metro Jaya dan 709 dokumen yang disampaikan hanya sebatas narasi, tapi barangnya sama sekali tidak kami lihat pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2026. Baik, ini kan kemarin pernah juga tuh kepolisian itu dilaporkan ke KIP. Cuman KIP kan menolak dengan alasan sudah daluarsa. Sekarang KIP tidak akan bisa memakai alasan yang serupa dan ini akan sangat memalukan bagi kepolisian. Kenapa? Beda halnya dengan UGM dengan KPU ya. KPU itu kan dia panitia demokrasi, yang mana aktifnya mereka itu secara kesibukan begitu ya, setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun. UGM juga kan bukan lembaga penegak hukum yang kalaupun ditertibkan ya wajar ya, itu bukan lembaga hukum kemudian ditertibkan oleh sebuah lembaga hukum, yaitu oleh KIP. Tapi kalau kepolisian ini sampai ditertibkan oleh KIP, ini akan mencoreng nama kepolisian yang sudah tercoreng. Cuman begini, kalau kita ini memiliki beberapa legenda begitu ya di dalam permasalahan perjuangan di Republik ini seperti almarhum Munir misalkan, kita juga sedang menyaksikan di depan mata kita ini calon-calon legenda. Karena tadi sebagaimana disebutkan salah satunya yaitu pelanggaran hak asasi manusia, Dr. Tifa dan Doyo Suryo ini belum menggunakan peluru itu dan ini bisa digunakan. Kalau misalkan mereka sampai masuk ke Komnas HAM, kemudian mereka itu melaporkan ada abuse of power dari kepolisian atau dari mantan presiden, karena mereka itu tidak mendapatkan kepastian hukum selama beberapa bulan ke belakang, yang bahkan itu mungkin begitu ya sampai lebih daripada 1 tahun, ini bisa diusut masuk Komnas HAM. Ini nanti bisa diusut lagi sampai HAM internasional ya, kalau memang lembaga-lembaga itu masih kredibel dan masih bisa diharapkan. Ini bagus secara pendidikan hukum kepada kita dan pendidikan politik kepada kita, sangat baik sekali. Jadi sekali lagi untuk wrap up ya, summary bahwa kami tidak akan melayani segala macam fitnah, hoax yang murahan seperti itu, yang maksudnya adalah menggeser gawang agar kami sibuk untuk melakukan somasi maupun gugatan, itu tidak kami layani. Baik. Kemudian restoratif justice juga sudah kami klarifikasi ya, bahwa betul-betul ada buktinya locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas ya, bahwa memang ada permintaan atau ada bujukan untuk kami melakukan restoratif justice yang dilakukan oleh 2 oknum yang bernama AA dan FA. Lalu kemudian berikutnya yang ketiga adalah kami tetap terus ya menjaga agar pokok perkara ini terus bisa mencapai pada keadilan dan kebenarannya ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap perkara ini ya, dengan legowo Polda Metro Jaya harus SP3. Jangan bawa-bawa lagi nama-nama yang lain seperti yang terjadi pada surat yang baru kami terima tanggal 30 Maret 2026 yang indikasinya jelas bahwa ada, dalam hal ini ada Polda akan melakukan pemanjangan waktu terhadap perkara ini ya. Terima kasih. Kepada media mungkin ada pertanyaan ya. Itu yang saya maksud, kalau ini mau diramaikan begitu, cari pihak lain untuk melegitimasi apa yang dirasakan oleh Dr. Tifa. Siapa di antaranya yang bisa diambil? MURI itu, Museum Rekor Indonesia, itu bisa diambil dengan menyatakan bahwa ini adalah kasus terlama. Berarti kan ada permasalahan di situ sebetulnya. Sengaja berarti Siap. untuk Pak Karni dan Bang Aiman ini bukan saksinya dari Putih. Bukan ya, jadi Bang Aiman dan Bang Karni Ilyas ini adalah saksi yang dihadirkan oleh penyidik. Jadi untuk kebutuhan penyidik tuh. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ibu, berarti untuk penegasan juga bahwa apakah nantinya Ibu dan tim lawyer akan membuat laporan perihal mohon maaf ajakan kemarin dari AA dan FA? Karena kan bisa dibilang AA ini juga mohon maaf diduga tadi Ibu sempat mengatakan bahwa adanya memakai nomor palsu ya. Apakah nanti mau buat laporan kan atau bagaimana? Wah, itu tuh urusan yang sangat remeh-temeh ya. Kita lebih baik memfokuskan energi kita untuk melakukan bantuan untuk meluruskan maladministrasi yang terjadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kami ingin meluruskan undang-undang ini agar tepat ya dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini. Kalau memang Polda Metro Jaya tidak bisa melaksanakannya, ya dengan terpaksa kami akan melakukan gugatan. Itu lebih baik bagi kami. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh para tarmul itu tidak akan kami layani. Karena itu bukan sesuatu yang membutuhkan energi kita untuk mengikuti apa yang mereka mau gitu ya. Bu, tadi kan yang disebutkan apa
Dian itu sebenarnya Dian, ijazahnya. Dian Sandi. Dian Sandi itu Pak Mas. Oh ya, ya. Laki-laki itu loh Dian Sandi. Ya. Dian Sandi itu apakah artinya Bu Tifa mengakui bahwa ijazahnya itu bukan yang ibu teliti itu bukan punya Jokowi? Oh, bukan begitu ya. Jadi ini kita bicara materi investigasi atau materi penelitian kami ya, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Dian Sandi. Ya, kemudian ada satu materi lagi yang waktu itu juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM bulan Oktober tahun 2022, di mana 2 spesimen yang disampaikan oleh Dekan tahun 2022 dengan yang disampaikan oleh Dian Sandi Utama 1 April 2025 itu adalah 2 spesimen yang berbeda. Dan itulah kami para peneliti menimbulkan rasa curiosity kami. Kok ada 2 spesimen yang berbeda, dua-duanya atas nama Joko Widodo, tapi ini 2 spesimen yang secara insting kami, naluri kami sebagai peneliti layak untuk kami teliti, begitu. Jadi di awal curiosity, Mas, bukan simpulan ada di akhir. Baik. Ya, simpulan ada di akhir. Nah ini bagus kan. Jadi kalau misalkan Jokowi itu tenang saja ya dalam menghadapi permasalahan ini, tidak panik, itu sebetulnya kan tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Itu tidak perlu dicek oleh Lab4, oleh lembaga independen, nggak usah. Nanti dari 2 spesimen yang dikeluarkan ini, yaitu Dekan UGM tadi yang disebutkan dengan Dian Sandi, nanti tinggal dicocokkan dengan ijazah yang ada di Jokowi. Apabila misalkan yang cocok adalah Dian Sandi, berarti nanti yang bersalah atas pemalsuan dokumen itu pihak UGM, pihak kehutanan. Kalau yang lebih identik yaitu dengan pihak kehutanan, berarti yang masalah adalah Dian Sandi. Kan selesai. Karena atas dugaan awal tidak perlu kita membuktikan ijazahnya Jokowi. Tapi kalau sudah seperti ini ya, sudah terlalu banyak kontradiksi yang terjadi di lapangan, ijazah Jokowi dikeluarkan pun itu tidak akan bisa menjawab kontradiksi-kontradiksi yang sudah terjadi. Itu yang menjadi permasalahan. Sekarang kalau misalkan katakanlah ijazah Jokowi itu asli, begitu ya, oleh lembaga independen, katakanlah demikian. Terus bagaimana dengan spesimen yang dikeluarkan oleh KPU kemarin yang ada legalisir nggak ada tanggalnya? Apakah itu bukan masalah? Itu juga masalah. Nanti harus dicarikan solusinya itu. Kemudian penjelasan teman-temannya Jokowi yang banyak sekali bertentangan, apakah itu juga tidak akan menjadi masalah? Itu akan menjadi masalah. Kemudian tidak ada lembar pengesahan skripsi, itu bagaimana? Akan menjadi masalah juga. Meskipun ini skripsi Jokowi, skripsi ijazah Jokowi itu dinyatakan asli oleh lembaga independen. Karena Jokowi ini sudah blunder dalam permasalahan ini. Makanya terlihat sangat gopoh sekali begitu ya, sangat terengah-engah sekali menghadapi permasalahan ini. Sampai tidak tahu malu, kemudian moral politik dilabrak, hukum acara oleh kepolisian juga dilabrak dan lain sebagainya. Ini kehancuran sistem hukum di hadapan kita. Dan ini harus diperjuangkan. Makanya kita berterima kasih kepada para pejuang-pejuang ini. Jadi kalau pada simpulan yang sudah kami sampaikan pada 28 Agustus 2025 dalam bentuk buku Jokowi White Paper itu, apakah itu adalah ijazah Joko Widodo yang presiden atau tidak? Ya, saya sudah menyatakan pada sidang CLS ya di bulan Februari 2026 di mana saya menjadi ahli, saya nyatakan kalau kita mau tahu apakah ijazah ini adalah ijazah Joko Widodo yang mantan presiden atau ijazah Joko Widodo yang alumni Fakultas Kehutanan UGM, maka dari perspektif ilmu saya, ilmu kedokteran, ilmu anatomi morfologi, maka saya membuat sebuah perhitungan matematika. Apakah foto yang ada pada ijazah tersebut adalah foto yang sama dengan foto dari mantan presiden? Ternyata foto yang ada di ijazah tersebut dengan fotonya mantan Presiden Joko Widodo berbeda 92,37%. Ini fakta hasil penelitian riset. Baik. Dan itu dengan mata telanjang saja kan sudah bisa kita bedakan ya, bahwa beda sekali foto yang ada di dalam ijazah, katakanlah dengan foto Jokowi yang di luar ijazah, itu beda sekali. Adapun ada orang yang sama-sama di foto waktu wisuda, itu tidak menunjukkan itu Jokowi. Kan permasalahannya di situ, apakah itu Jokowi atau bukan. Dan yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini bagus ya. Saya mau ngomong apa tadi lupa. Kita lanjutkan saja dulu lah. Selanjutnya dari sisi hukum dan sebagainya lanjut kepada PT UN mestinya, bukan kepada
pengadilan pidana gitu. Silakan. Betul. Jadi gini, saya Itu selaras dengan yang dikatakan oleh Pak siapa itu yang cicak buaya itu? Pak itulah ya. Bukan Pak Ugroseno. Pak Susno Duaji. pertanyaan itu saya maksudnya paham kan. Sebenarnya di undang-undang itu yang dimaksud itu adalah informasi elektronik milik orang lain. Berarti milik siapa? Yang ada di milik Jian Sandi. Penelitian Sandi. Kenapa Jokowi yang melapor? Nah, Legal standingnya apa? Itu bukan masalah ijazah atau tidak loh. Ya kan, informasi elektronik milik orang lain yang diupload itu milik siapa? Seperti saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya. Itu saya yang mengupload. Ya, Milik saya. fotonya Michael Jackson, Saya beli, tapi itu milik yang memposting. Itu loh Mas. Mungkin saya tahu pertanyaan. Ya. Cuma ada satu nah itu makanya saya katakan tadi, apabila Jokowi tidak menerima bahwa hasil laporan bahwa yang diupload oleh Dian Sandi ini tidak sama dengan ijazah Jokowi, nanti yang bermasalah di sini siapa? Dian Sandinya. Jadi Dian Sandi yang akan menjadi tersangka pemalsuan citra dokumen. Yang hoaxnya nanti Dian Sandinya. Kok malah Jokowi yang melapor, kok malah Jokowi yang baper? Ini salah dari awal dari Jokowi, salah langkah. Ya sepandai-pandainya tupai meloncat ya dia jatuh juga tuh. Ini mungkin yang menjadikan kenapa permasalahan ini panjang sekali, karena terpelesetnya Jokowi di sini. itu fakta ya. Itu seperindik itu tidak boleh ganda. Putusan MK ini jelas, seperindik itu kalau memang mau dikeluarkan seperindik baru, seperindik lama harus dihapus, harus dibatalkan. Putusan MK itu jelas di situ. Nah, makanya kalau seperindik double seperindik nggak boleh. Ya. Makanya hampir semua ketentuan itu dilanggar. Nah, Ini Polda ini Iya kan? gimana gitu loh. Kok nah itu. Jelas di waktu itu konferensi pers menyatakan bahwa tanggal 13 Januari dilimpahkan, itu sudah argonya udah jalan. Ini sudah berapa bulan? Nah, ini yang karena terjadi itu kayak itu loh Pak. Itu tanda dilarang parkir paralel ya kan. Yang terjadi apa? Parkir paralel semua tuh kan. Padahal ada yang nomor polisi loh. Padahal di situ jelas. Nah, jadi ini kan perilaku seperti ini nih yang terjadi pada kasus perkara ini kan. Sebentar, ini adalah pukulan telak ya. Ini di Polda Metro ada larangan, dilarang parkir paralel. Kemudian di situ parkir paralel tidak ditindak. Ini masalah kepolisian kita. Dalam hal ini saya katakan ya Polda Metro tuh tambah kasus baru sekarang, parkir paralel. rusak memang sudah demikian. Dan masalahnya begini ya, kerusakan ini bukan mulai dari saat ini saja, bukan. Kita bisa melacak banyak sekali permasalahan kepolisian itu, bukan hanya Polda Metro Jaya, juga yang lain. Cuman kan kita sedang menyoroti Polda Metro di sini. Banyak sekali. Cuman waktu-waktu dulu itu mereka masih malu-malu. Jadi kalau misalkan Rasulullah SAW itu pernah mengatakan di akhir zaman itu orang berzina di pinggir jalan dan sebagainya. Itu kalau kita ambil kepada permasalahan yang lebih besar lagi, berarti orang itu sudah tidak tahu malu di dalam melanggar hukum. Jadi pelanggaran hukum itu dia sudah tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, dan inilah yang sekarang sedang kita saksikan, bukan pada individu, coba lihat ya, tetapi pada sebuah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan di dalam penegakan hukum. Ini bukan hanya kebejatan moral pada akhirnya, ini adalah kebejatan suatu lembaga hukum, suatu proses hukum, yang mana apabila ini tidak diselesaikan, pada akhirnya apakah kita masih bisa mengaku negara kita ini negara hukum dan negara yang masih memiliki peradaban? Kita tidak mau, jawabannya itu tidak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.